malam, Shalom semuanya, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Dalam situasi yang kurang menyenangkan ini, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada pada kita. Malam ini kita akan lanjutkan kembali, yaitu Kitab Keluaran sesi ke-10 dengan topik yang sangat klasik, yaitu Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Ini menjadi perdebatan dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, kita akan membahasnya panjang lebar. Bapak Ibu akan mendengar sesuatu yang mungkin selama ini belum pernah dengar. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah malam ini Engkau yang pimpin, Engkau cerahi setiap kami, Engkau berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, agar seluruh kebenaran ini sampai ke ujung bumi dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang luar biasa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Sesi 10 Kitab Keluaran, kita menjumpai kisah di mana Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Persoalan ini sangat klasik, dipersoalkan secara filosofis maupun teologis. Jika Tuhan yang mengeraskan hati Fir'aun, lalu di mana kesadaran atau kehendak bebasnya Fir'aun? Apakah Fir'aun memiliki kesadaran atau kehendak bebas? Jika Fir'aun dapat memilih keputusannya sendiri atau memiliki kehendak bebas, maka ia sendirilah yang mengeraskan hatinya. Jika Fir'aun tidak punya kehendak bebas, tidak sadar, artinya Tuhanlah yang mengeraskan hati Fir'aun, maka yang mengendalikan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Fir'aun, yang menyetir respon Fir'aun adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang menyetir, bagaimana mungkin Fir'aun yang dipersalahkan atau dihukum? Kan itu tidak adil ya. Satu hal yang paling penting, jika manusia tidak memiliki kehendak bebas, untuk apa Taurat dan Injil diajarkan? Kalau semuanya sudah disetir oleh Yang Maha Kuasa. Ya. Ada banyak orang yang cara berpikirnya tidak logis. Alkitab itu semua ada penjelasannya. Itulah yang kita akan bahas malam ini. Baik. Kita baca dahulu Keluaran 4 ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Fir'aun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Demikian juga Keluaran 7 ayat 3. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Pernyataan Tuhan ini disampaikan kepada Musa pada waktu sebelum Musa dan Harun menemui Fir'aun. Artinya pada waktu sebelum 10 tulah dijatuhkan. Jadi Tuhan sudah merencanakan akan mengeraskan hati Fir'aun. Begitu teks Alkitab ini. Kalau kita periksa teks aslinya, itu kita akan tahu juga bahwa yang dimaksud itu benar. Ya, memang begitu maksud Tuhan. Dipakai kata kasak, ya. Mengeraskan di situ teks asli Ibraninya adalah khasak. Artinya apa? Saya ringkas saja. Artinya to make unchanging, membuat sesuatu yang tidak berubah lagi. Dalam hal apa? In will, keinginan.
Fir'aun. Opininya Fir'aun, desire, keinginannya Fir'aun nggak berubah lagi, dibuat tidak berubah oleh Tuhan. Yang kedua artinya adalah to strengthen, memperkuat. Ya. Terjemahan lain ada lagi yang to encourage, mendorong Fir'aun supaya begitu. Membuat Fir'aun supaya tidak mau melepaskan Israel. Supaya Fir'aun berkeras hati. Ya. Supaya Fir'aun bandel. Nah, itu diterjemahkan mengeraskan dalam bahasa Indonesia. Atau memperkuat ya, to strengthen ya. Jadi, teks aslinya memang bicara begitu. Tuhan merencanakan akan mengeraskan hati Fir'aun. Begitu ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi, memang Tuhan berkehendak akan mengeraskan hati Fir'aun. Pertanyaannya adalah, kapan waktunya hal itu akan Tuhan lakukan? Kapan Tuhan akan mengeraskan Fir'aun? Apakah sejak awal ketika Musa menemui Fir'aun, Fir'aun sudah dikeraskan oleh Tuhan? Atau kapan? Nah, ini yang perlu kita selidiki. Ya. Dan mengapa Tuhan mengeraskan hati Fir'aun? Kita harus melihat konteksnya. Ada teologi yang mengatakan begini, memang Tuhan suka-suka sendiri. Terserah Tuhan. Tuhan memilih siapa yang selamat, siapa yang tidak. Itu teologi yang salah, Bapak Ibu. Tidak mengerti teks asli konteksnya apa. Dan terbukti nanti bahwa teologi itu tidak teliti membaca Alkitab. Teologi itu percaya adanya takdir. Dalam bahasa Alkitab dipakai kata predestinasi dalam bahasa teologi. Salah itu, Bapak Ibu. Jangan percaya dengan hal-hal begitu. Karena berakibat negatif. Bisa dilihat orang-orang yang menganut teologi itu. Mulutnya tidak sopan. Kalau menyerang orang luar biasa. Ganasnya itu. Teologi seseorang akan mempengaruhi bagaimana ia hidup. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, ini dia. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang 10 tulah di Mesir. 10 tulah di Mesir. Nah, apakah Tuhan akan mengeraskan hati Fir'aun sejak tulah pertama? Makanya kalau kita membaca ayat Alkitab harus teliti, harus lengkap, harus mengerti konteksnya. Supaya semuanya dimengerti dengan benar. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Soal 10 tulah ini sudah kita bahas di 2 sesi yang lalu kalau nggak salah. Bapak Ibu yang belum pernah ikut, silahkan mengulang di YouTube kita, di channel kita. Baik di channel saya maupun di channel GSKI PIK ada. Ya. Bisa diulang-ulang untuk supaya mengerti sekali. Sebab ada banyak sekali pesan-pesan teologis atau inti kebenaran di sana. Ya, oke. Ini dia. Siapa yang mengeraskan hati Fir'aun? Nah, ini yang perlu kita baca secara teliti perlahan-lahan. Sebelum tulah itu disampaikan, yang terjadi adalah Harun dan Musa menghadap Fir'aun. Lalu tongkat Harun menjadi ular, kalau Bapak Ibu ingat di sesi yang lalu. Dan menelan tongkat para ahli sihir Mesir yang juga menjadi ular. Ahli sihir Mesir bisa mengubah tongkat menjadi ular juga. Cuma ular mereka dimakan oleh ularnya Harun. Ya. Itu bisa dibaca di Keluaran 7 ayat 10 sampai 12. Nah, ini adalah ular adalah lambang dari dewa-dewa dan kekuasaan. Bapak Ibu kalau perhatikan gambarnya Fir'aun, seringkali Fir'aun memakai tutup kepala yang di depannya ada lambang ular kobra. Itu lambang kekuasaan. Ketika tongkat Harun yang menjadi ular makan ular-ularnya tukang sihir dari Fir'aun, itu sebenarnya lambang bahwa
kau tidak berkuasa apa-apa terhadap Tuhan. Itu artinya, ya. Nah, pada kejadian itu harusnya Firaun tahu bahwa kekuasaan yang ia punya kalah dengan Tuhan atau Allahnya Israel. Mestinya Firaun menyerahkan diri. Tapi apa yang terjadi? Keluaran 7 ayat 13 dan 14. Coba kita baca ya. Keluaran pasal 7 ayat 13 dan 14. Saya bacakan ya. Tetapi hati Firaun berkeras. Siapa yang mengeraskan? Firaun sendiri. Sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun yang mengeraskan diri, bahkan sebelum tulah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Jadi Firaun mengeraskan hatinya sendiri sebelum tulah terjadi. Dari awal sudah mengeraskan hati. Ya. Kemudian tulah pertama, air sungai Nil berubah menjadi darah. Siapa yang mengeraskan hati Firaun? Ternyata kalau kita baca, Firaun sendiri yang mengeraskan hatinya lagi. Keluaran 7 ayat 22. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga. Apa itu? Sungai Nil menjadi darah. Tulah yang pertama kan? Dengan apa? Ilmu-ilmu mantra mereka. Sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Yang mengeraskan siapa? Firaun. Di tulah pertama. Di tulah kedua, katak seluruh Mesir. Siapa yang mengeraskan? Ternyata yang mengeraskan juga Firaun. Nanti bisa dibaca sendiri, Keluaran 8 ayat 15. Ya. Lalu tulah ketiga, nyamuk di seluruh Mesir. Yang mengeraskan hati juga Firaun sendiri, bukan Tuhan. Bisa dibaca, Keluaran 8 ayat 19. Lalu tulah kelima. Tulah keempat dulu, lalat di seluruh Mesir. Yang mengeraskan hati juga Firaun sendiri, Keluaran 8 ayat 32. Baca yang teliti, yang mengeraskan hati siapa? Firaun. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak orang Mesir. Yang mengeraskan hati ternyata juga Firaun sendiri. Coba dibaca Keluaran 9 ayat 7. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Firaun padahal melihat loh buktinya. Semua ternak mati di Mesir. Tapi ternaknya orang Israel tidak ada yang mati satupun. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Firaun yang mengeraskan hati. Dari tulah, bahkan sebelum tulah, Firaun sudah mengeraskan hati. Sampai tulah kelima masih Firaun yang mengeraskan hati. Tulah keenam. Barah atau bisul pada manusia dan hewan. Siapa yang mengeraskan hati Firaun? Nah, di tulah ke-6 ini barulah Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Keluaran 9 ayat 12. Coba kita lihat Keluaran 9 ayat 12. Tetapi sebelumnya perlu dibaca ayat 11. Ini kan soal tulah ke-6 ini kan bisul atau barah ya. Sehingga ahli-ahli sihir itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena barah-barah itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah sama seperti semua orang Mesir. Di tulah ke-6 ini, para ahli sihir juga nggak bisa buat apa-apa. Karena dia sendiri juga kena tulah. Nah, barulah ayat 12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kali ini yang mengeraskan Tuhan. Padahal Firaun sudah lihat ahli sihirnya aja nggak berdaya. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tulah ke-7. Hujan es dan kilat yang merusak panen. Di tulah ke-7,
Yang mengeraskan hati Fir'aun adalah Tuhan juga ternyata. Nanti bisa dibaca di Keluaran 9 ayat 34 sampai 35. Tulah ke-8. Belalang di seluruh Mesir memakan sisa tanaman yang masih ada pada tulah sebelumnya. Hujan es kan merusak tanaman tuh. Yang tulah ke-8, belalang makan tanaman yang rusak itu sehingga habis. Tapi herannya Tuhan yang mengeraskan hati Fir'aun. Keluaran 10 ayat 20. Akhirnya tulah ke-9, gelap gulita 3 hari 3 malam di Mesir. Mestinya itu mulai menakutkan Fir'aun ya. Tapi Tuhan yang mengeraskan hati Fir'aun. Fir'aun gak berubah karena dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Keluaran 10 ayat 27. Dan tulah yang terakhir, kematian seluruh putra sulung di Mesir termasuk hewan. Kali ini Fir'aun menyerah. Fir'aun membiarkan bangsa Israel pergi. Tetapi setelah itu Tuhan mengeraskan hati Fir'aun lagi. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Ya. Bahkan Tuhan bertindak lebih lanjut lagi. Fir'aun akhirnya menyerahkan setelah tulah ke-10. Bangsa Israel dibolehkan pergi beserta seluruh ternaknya. Ya, seluruh ternaknya. Bahkan orang Mesir sendiri itu mendesak bangsa Israel supaya cepat keluar dari Mesir. Sebab kalau kau nggak keluar nanti kita semua mati. Gitu. Bahkan orang-orang Mesir memberi hadiah emas, perak, serta kain-kain kepada orang Israel yang mau pergi. Nah, tetapi yang terjadi setelah orang Israel pergi, kita baca ya. Keluaran 14. Ini ceritanya bangsa Israel sudah pergi dari Mesir. Keluaran 14 ayat 4. Ayat 3 lebih dahulu ya. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Jadi Fir'aun berpikir orang Israel tersesat di gurun, terjebak di gurun. Ayat 4-nya, aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Akunya di sini Tuhan lagi. Jadi setelah bangsa Israel keluar pun Tuhan masih mengeraskan hati Fir'aun. Supaya apa? Supaya Fir'aun dan seluruh pasukannya mengejar bangsa Israel. Ini bagaimana ya, kok begini ya, gitu. Ya, jadi nggak berhenti sampai ditulah. Setelah bangsa Israel pergi, dikeraskan lagi hati Fir'aun oleh Tuhan. Bahkan Keluaran 14 ayat 17. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Bahkan orang Mesir pun hatinya dikeraskan oleh Tuhan. Sehingga mereka menyusul orang Israel. Kesel, menyusul. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Tuhan sengaja mengeraskan hati Fir'aun dan orang-orang Mesir supaya mengejar Israel. Mengapa demikian? Keluaran 14 ayat 18, konteks dekatnya. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Itu konteksnya. Tuhan sengaja bikin keras Fir'aun dan orang Mesir supaya ngejar. Mengapa? Biar sekalian mereka tahu nanti bahwa akulah Tuhan. Apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Hati-hati Bapak Ibu. Orang yang melawan pekerjaan Tuhan. Fir'aun ini kan melawan ya. Tuhan punya rencana mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan supaya nanti melahirkan Mesias di sana. Tapi Fir'aun menghalang-halangi.
Orang yang menentang Tuhan akan celaka luar biasa. Karena Tuhan akan mengeraskan hatinya sekalian. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Tuhan itu adil, sudah pasti itu. Tuhan tidak pernah menghukum manusia yang tidak menentangnya atau menolaknya, gak pernah. Setiap tindakan Tuhan pasti ada alasannya yang benar. Ia tidak pernah tidak adil. Roma 3 ayat 4. Coba kita baca ya, Roma 3 ayat 4. Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Kalau seandainya Tuhan dihakimi, ini cuma seandainya, tetap menang. Karena Tuhan itu adil. Di kitab Amsal 28 ayat 14 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Mengapa Tuhan mengeraskan hati manusia? Ini yang jadi pertanyaan. Contohnya di kitab Ratapan 3 ayat 65. Engkau akan mengeraskan hati mereka, kiranya kutukmu menimpa mereka. Dari kalimat ini sebenarnya kita mengerti loh. Engkau akan mengeraskan mereka. Kenapa? Sebab kiranya hukumanmu menimpa mereka. Sebab Tuhan berniat menghukum mereka, maka Tuhan mengeraskan hati mereka. Perhatikan baik-baik motifnya Tuhan, menghukum. Bukan Tuhan sewenang-wenang, bukan. Tuhan menghukum. Mengapa Tuhan mengeraskan hati mereka? Konteks dekatnya juga jelas. Ayat sebelumnya 64. Ayat 64. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka, ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Jadi kalau Tuhan bertindak, itu Tuhan sedang meresponi apa yang diperbuat oleh manusia. Dalam hal ini kalau Tuhan mengeraskan hati, itu artinya sedang menghukum atau membalas perbuatan jahat manusia. Ya, begitu. Hukuman dari Tuhan bisa dijatuhkan kapan saja. 2 Korintus 5 ayat 10 contohnya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Ya, begitu. Jadi Tuhan, setiap orang harus menghadap, harus diadili. Jadi Tuhan akan mengadakan penghukuman di kekekalan. Ini contoh dari penghakiman di balik kubur untuk menentukan kekekalan seseorang. Tetapi ada yang vonisnya dijatuhkan ketika manusia masih hidup. Contohnya, yaitu Fir'aun dihukum Tuhan dengan cara apa? Mengeraskan hati supaya tidak bisa balik lagi udah. Karena memang Fir'aun tidak mungkin balik lagi. Sudah kebangetan. Sudah berkali-kali lihat mujizat, lihat peristiwa hebat. Sungai Nil aja jadi merah darah. Tapi tetap mengeraskan hatinya sendiri. Sudah gak bisa dikasih kesempatan. Tuhan marah dengan menghukum Fir'aun, dengan mengeraskan hatinya, menguatkan hatinya, motifnya yang jahat itu sekalian. Jadi Tuhan tidak sewenang-wenang, itu hukuman atas perbuatan Fir'aun sendiri. Ya. Itu contohnya. Padahal Fir'aun diberi kesempatan sebelumnya. Fir'aun kan sering diperingatkan sebelumnya. Sebelum Tulah dijatuhkan juga Fir'aun sudah didatangi oleh Musa dan Harun, supaya Fir'aun melepaskan bangsa Israel atas perintah Tuhan. Tapi Fir'aun menentang terus. Ya.
Nah, jadi hukuman bisa dijatuhkan kapan saja. Contoh lain di Perjanjian Baru misalnya. Kasus daripada Ananias dan Safira. Mereka berdua mendustai Roh Kudus, Roh Tuhan atau Allah. Sehingga saat itu juga dihukum mati oleh Tuhan. Dan tentu saja ini juga berakibat dalam penghakimannya kelak. Mereka tidak mungkin selamat. Nanti dibaca ya Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Jadi Ananias Safira menipu, mendustai Roh Kudus, Roh Tuhan atau Allah. Tuhan langsung hukum dengan apa? Mati. Ada nggak orang yang berpikir bahwa wah, Tuhan merampas kehendak bebasnya? Tidak, ini tidak ada urusan dengan kehendak bebas. Ananias dan Safira menggunakan kehendak bebasnya untuk menipu. Dihukum Tuhan mati langsung. Fir'aun menggunakan kehendak bebasnya. Diperingatkan berkali-kali, dia tetap menantang. Dihukum Tuhan, dikeraskan hatinya. Supaya itu sama saja disuruh mati saja. Sudah nggak ada kesempatan untuk bertobat. Cuma Fir'aun diberi kesempatan hidup sebentar dengan keras hati tentunya. Untuk membuktikan bahwa akulah Tuhan. Sebab Tuhan mau menunjukkan kepada Israel, akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari Mesir, yang berkuasa. Rabu depan kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan membelah Laut Merah. Dan bangsa Israel jalan. Tuhan sebenarnya sudah mendemonstrasikan segala kuasa loh. Tapi bangsa Israel juga sebenarnya luar biasa bandelnya. Kita akan belajar itu Rabu depan tapi. Ya. Jadi Tuhan dapat menjatuhkan hukuman kapan saja dan dalam bentuk apa saja. Dalam hal Ananias Safira bentuknya langsung dibuat mati. Dalam hal Fir'aun hatinya dikeraskan biar nggak bisa balik. Udah kebangetan sekalian sana gitu. Ya. Nah, begitu. Jadi penjelasannya Tuhan bisa menjatuhkan hukuman kapan saja dan dalam bentuk apa saja. Firman Tuhan dalam Lukas 19 ayat 27 ini jarang dibaca orang. Firman Tuhan, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka dan bunuhlah mereka di depan mataku. Firman ini keras loh. Ini bukan perintah untuk membunuh, bukan. Tetapi maksudnya adalah orang yang menentang Tuhan pasti binasa. Tuhan pasti menghukum atau menghakimi orang-orang fasik, pasti. Ya. Jadi itu pengertiannya. Jadi Bapak Ibu yang belajar sesi-sesi dalam kitab Kejadian tentu masih ingat gambar ini. Jadi faktanya manusia memiliki kehendak bebas. Fir'aun memiliki kehendak bebas. Sebelum tulah dijatuhkan dan 5 tulah pertama, Fir'aun sengaja mengeraskan hatinya. Itu kehendak bebasnya tuh. Di 5 tulah berikutnya, dan setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, itu hukuman Tuhan. Sudah dihukum. Ya. Jadi selama kita masih punya kehendak bebas, jangan menyalahgunakan kehendak bebas. Malah kehendak bebas harus digunakan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu yang benar. Sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang memiliki kedaulatan untuk memutuskan keputusan. Tapi harus bertanggung jawab kalau keputusannya salah. Apa yang ditabur orang itulah yang dituainya. Manusia jelas bukanlah robot biologis yang dikendalikan oleh Tuhan. Seolah-olah manusia tidak memiliki kesadaran yang mandiri. Seolah-olah Tuhan membuat takdir atau predestinasi. Seolah-olah manusia digerakkan seperti wayang
seperti boneka gambar ini. Yang ini akan selamat, ku gerakkan ke sana dia. Yang ini binasa, biar ku binasakan. Tidak, pribadi Allah atau Tuhan tidak demikian. Ia adalah pribadi yang sangat agung, yang menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Sungguh amat baik. Manusia diberi kesempatan untuk menggunakan kesadarannya, kehendak bebasnya, untuk takut akan Allah, mengasihi Allah, atau tidak. Ini hukumnya jelas loh, peraturannya. Itulah sebabnya manusia diberi Taurat dan Injil. Makanya manusia bisa memilih mau jahat atau mau baik, mau belajar kebenaran atau mau tidak belajar, mau melakukan kehendak Tuhan atau tidak, mau taat atau memberontak. Manusia punya pilihan dalam hidup ini. Jangan berkata, aku ditakdirkan begini pak, gak bisa apa-apa. Bukan. Orang yang gak bisa apa-apa karena gak belajar selama ini. Apa yang ditabur itu yang dituainya. Ya. Jadi begitu. Coba kita lanjutkan dulu ya. Apakah, contohnya doa deh. Apakah doa juga Tuhan yang menentukan kalimatnya? Kita berdoa diprogram oleh Tuhan kalimatnya. Kan aneh jadinya. Makanya punya teologi itu jangan tidak alkitabiah gitu. Kedengarannya jadi absurd. Masa manusia berdoa Tuhan yang menggerakkan juga mulutnya, lalu Tuhan senang karena manusia berdoa? Kan aneh itu. Itu sebenarnya merendahkan Tuhan loh. Seolah-olah Tuhan itu aneh. Ya. Lagi pula kalau kita bicara soal cinta kasih. Cinta kasih yang tulus tentu memerlukan kehendak bebas. Sebab tanpa kehendak bebas nggak mungkin ada cinta yang tulus. Kalau seseorang digerakkan mencintai Tuhan itu bukan cinta, itu program. Manusia diprogram. Kalau yang namanya cinta atau mengasihi itu tulus, dalam kesadaran penuh. Seperti seorang laki-laki yang mengasihi atau mencintai pasangannya. Dengan tulus, dengan kesadaran penuh. Seperti kita yang mengasihi Tuhan dengan kesadaran penuh. Bukan karena digerakkan oleh Tuhan atau ditentukan Tuhan. Ya. Dalam kasusnya Fir'aun dikeraskan hatinya itu bukan karena tadinya Fir'aun baik lalu dibuat jahat oleh Tuhan. Bukan, memang Fir'aun sudah keras hati, dihukum sekalian. Sudah keterlaluan soalnya. Makanya orang yang mengeraskan hatinya jangan diterus-terusin. Nanti lama-lama kau dikeraskan oleh Tuhan sekalian. Orang yang suka mengeraskan hatinya, lama-lama ia akan terikat oleh kekerasannya itu sendiri. Lama-lama ia akan menjadi budak daripada kekerasan hatinya itu. Bahkan ia mau balik pun sudah gak bisa, saking kerasnya hatinya. Sudah menjadi karakter, sudah karatan. Selagi kita masih sadar, mari kita bertobat. Jangan mengeraskan hati. Ya. Roma 3 ayat 23. Ini sering dipakai oleh teologi tertentu untuk membenarkan, mencari pembenaran bahwa manusia itu gak punya kehendak bebas. Salah mengerti mereka. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini gara-gara terjemahan kehilangan ini. Maka teologi orang jadi begitu. Padahal kalau kita periksa teks aslinya, kehilangan di situ dari kata hustereo, bahasa Yunani Perjanjian Baru ya, yang artinya to miss ya, atau fail to reach, gagal meraih kesucian Allah, atau lack of, kekurangan, fall short of, dan seterusnya ya. Itu maksudnya.
Jadi manusia yang berdosa tidak dapat mencapai kesucian Allah yang semula dirancang oleh Allah. Menjadi manusia Allah nggak bisa. Hal itu akan kemungkinannya terbuka lagi ketika Tuhan Yesus setelah mati di kayu salib nanti. Ya. Nah, jadi tetapi bukan berarti lalu manusia menjadi hewan atau binatang yang kehilangan kesadaran, yang sudah rusak pikirannya, nggak bisa berpikir lagi. Bukan. Faktanya manusia masih dapat membuat keputusannya sendiri. Fakta. Meskipun dalam keterbatasan, tidak bisa mencapai kemuliaan Allah semula. Buktinya apa? Buktinya Tuhan memberikan petunjuk atau hukum agar manusia memilih taat. Buktinya Tuhan memberikan Taurat di zaman Perjanjian Lama. Supaya apa? Supaya manusia mau taat. Bukan manusia Perjanjian Lama disetir oleh Tuhan supaya taat Taurat, yang ini tidak. Bukan, nggak ada itu begitu-begitu. Makanya manusia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Tidak taat Taurat, terkutuk di zaman Perjanjian Lama. Kalau di zaman Perjanjian Baru, tidak mengasihi Tuhan, terkutuk. Tidak mengasihi Tuhan itu bisa dijelaskan panjang lebar. Orang yang suka mementingkan dirinya sendiri, tidak mengasihi Tuhan. Itu tidak mengasihi Tuhan. Orang yang kasar mulutnya, sembarangan menyerang ke kiri ke kanan, itu tidak mengasihi Tuhan. Sebab sebagai orang Kristen kita menyandang pengikut Kristus, menyandang nama Kristus. Kemana saja kita pergi. Sehingga kalau kita menjadi sandungan, artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Merendahkan nama Tuhan itu namanya. Ya. Jadi itu salah satu bukti bahwa tidak ada predestinasi dalam hal ini. Tanpa kehendak bebas, maka tidak akan ada tanggung jawab. Lah kalau Tuhan yang menggerakkan, yang tanggung jawab siapa? Masa manusianya? Oh, manusianya nggak sadar, tidak punya kehendak bebas, kok disuruh bertanggung jawab. Makanya kalau tidak ada kehendak bebas, nggak ada tanggung jawab, nggak ada penghakiman. Masa Tuhan menghakimi orang yang digerakkan? Kan itu yang tanggung jawab Tuhan, kalau yang menggerakkan Tuhan. Tanpa kehendak bebas, kita tidak bicara etika lagi. Karena etika itu adalah perbuatan kita. Kalau digerakkan oleh Tuhan semuanya, ya nggak ada etika sudah. Tidak ada hukum tabur tuai juga. Mau Tuhan yang menggerakkan, ya. Tuhan tidak pernah mengeraskan hati manusia yang semula tidak jahat menjadi jahat. Nggak pernah. Karena Tuhan tidak mungkin jahat. Masa orang yang tidak keras hati dikeraskan? Masa orang yang lembut hati dikeraskan supaya binasa? Nggak ada itu. Itu makanya teori predestinasi itu hanya teori. Salah itu, tidak alkitabiah. Tidak pernah Tuhan membuat manusia yang tadinya taat menjadi tidak taat, dikeraskan hatinya. Nggak pernah. Tetapi Tuhan menghukum siapapun yang menentang kehendaknya. Tuhan menghukum siapapun yang menyerang pekerjaannya. Tuhan mengutuk siapapun yang mensabotase pekerjaan Tuhan. Khususnya dalam rangka keselamatan. Tapi Tuhan akan memberkati semua orang yang mendukung pekerjaan Tuhan. Yang memuliakan Tuhan, yang mengharumkan nama Tuhan. Akan memberkati. Ingat, yang dimaksud berkat bukanlah berkat jasmani saja. Tidak harus kaya. Ya. Ya, jadi ini ringkasannya Bapak Ibu. Sebentar, saya nyalakan pennya dulu ya. Pen colornya red. Oke. Atau saya pakai yang ini deh. Ya. Oke, sebentar. Saya pakai pen aja. Ya. Bapak Ibu perhatikan ini.
Keluaran 4 ayat 21 dan Keluaran 7 ayat 3 itu adalah Tuhan merencanakan akan mengeraskan hati Firaun. Nah, kapan Tuhan mengeraskannya? Ini di titik ini. Setelah Firaun bandel mengeraskan diri terus, ngeledek Tuhan, menentang kehendak Tuhan, maka Tuhan sengaja mengeraskan di situ. Makanya ketika Tuhan mengatakan aku akan mengeraskan, akan itu bukan dari awal udah mengeraskan, akan itu ternyata setelah tulah ke-6. Gitu ya. Nah, itu istilah akan. Banyak orang kalau akan itu seolah-olah dari awal, tidak ternyata. Dan ini ada alasannya. Karena Firaun yang membuat begitu. Firaun menentang terus. Ingat, sebelum tulah terjadi, Firaun sudah mengeraskan hatinya. Demikian juga selama 5 tulah yang pertama, Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Ya. Nah, di tulah ke-6 sampai ke-10, itu yang mengeraskan adalah Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Jadi ini sebagai hukuman. Sebagai hukuman. Itu di 5 tulah yang terakhir. Bahkan setelah tulah itu ketika bangsa Israel pergi dari Mesir, Tuhan mengeraskan hati Firaun lagi beserta orang Mesir supaya mengejar bangsa Israel. Mengapa? Untuk membuktikan akulah Tuhan. Nanti Tuhan akan menunjukkan kuasanya, semua Firaun dan orang-orang Mesir nanti akan dihukum. Ya. Jadi kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Bukan karena mau ambil alih kehendak bebasnya, bukan karena Tuhan tidak adil, bukan. Karena Firaun mengeraskan hati, ngeledek terus, maka Tuhan hukum dengan cara mengeraskan hati. Mengapa? Karena Tuhan ingin menunjukkan tanda-tanda ajaib supaya Israel juga tahu bahwa akulah Tuhan. Dalam kasus lain, ketika seseorang menentang Tuhan, langsung mati hari itu juga. Ya, contohnya Ananias Safira tadi. Bapak Ibu sekalian, Rabu depan kita akan masuk ke dalam peristiwa yang paling spektakuler di dalam kitab Keluaran, yang seringkali sudah dibuat filmnya. Laut Merah terbelah. Sebenarnya apa yang terjadi? Benarkah itu terbelah? Atau bagaimana? Ya, nanti kita akan belajar Rabu depan. Malam ini saya rasa sudah jelas bahwa Firaun mengeraskan hati terlebih dahulu sebelum tulah dan selama 5 tulah pertama. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan sudah mengadakan mujizat. Firaun sudah janji, ya deh, kulepaskan. Tapi belum lama kemudian setelah tulahnya berlalu, gak jadi. Besok gitu lagi. Nanti kalau tulah ini berlalu, kulepaskan lagi deh. Kali ini bener deh, bener. Begitu Musa berdoa, lalu tulah berlalu, Firaun mengeraskan hati lagi. Ngeledek itu namanya. Sengaja menentang kehendak Allah. Makanya setelah 5 kali tulah cukup. Tuhan membalas dengan hukuman. Karena Firaun sebelum tulah juga mengeraskan hati, Tuhan membalas setelah melepaskan bangsa Israel pun dikeraskan lagi hatinya. Sebelum akhirnya semuanya mati. Ya, ingat Bapak Ibu, kita semua diberi kehendak bebas. Kita punya kesadaran, kita mau ke kiri bisa, mau ke kanan bisa. Kita mau belajar Alkitab yang benar, firman yang benar bisa. Nggak mau belajar juga bisa. Apa saja bisa kita lakukan, tetapi ingat, apa yang ditabur itulah yang dituai. Tuhan tidak akan mengeraskan hati kita kalau kita tidak mengeraskan hati lebih dahulu.
Tuhan tidak akan tidak mengampuni dosa kita asal kita bertobat. Masih ingat gak seseorang yang sudah mengeraskan hati luar biasa dan tidak mungkin bertobat? Itu yang dinamakan menghujat Roh Kudus juga. Sehingga tidak ada pengampunan lagi. Tinggal dijatuhkan hukuman. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ya. Amin ya. Para rabi Yahudi juga menjelaskan dengan cara yang sama. Bahwa manusia diciptakan memiliki kehendak bebas. Bahwa Tuhan itu adil. Hanya teologi tertentu yang mengajarkan lain. Salah itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti diulang-ulang. Ayatnya satu persatu boleh dibaca supaya menghayati. Benar nggak sih begitu? Sebab selama ini belum pernah mendengar yang begitu ya. Ternyata Alkitab kalau kita baca dengan teliti luar biasa. Amin. Amin. Oke. Co-host silakan. Baik, terima kasih Pak Wiknyo atas pembawaan firman-Nya. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan nyalakan icon raise hand dan nyalakan kameranya. Baik, yang pertama ada Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Shalom Pak Wiknyo. Shalom Pak. Saya ingin bertanya Pak, sepertinya hukuman Tuhan itu terjadi pada seseorang atau pada seluruh bangsa. Yang saya kadang-kadang ingin mencoba mengerti mengapa Tuhan misalnya membunuh anak-anak sulung. Memang Tuhan ingin menghukum Firaun, tapi yang mati itu banyak sekali anak-anak sulung yang tidak berdosa. Lalu dalam hal Ananias dan Safira, mereka dihukum secara individu. Dan kalau kita perhatikan misalnya zaman sekarang, misalnya orang-orang korupsi mengenai keuangan atau mengenai hal-hal penggunaan persembahan untuk Tuhan misalnya yang lalu diselewengkan itu misalnya, itu kan suatu hal yang juga sama atau mungkin lebih dari yang dilakukan Safira dan Ananias. Jadi bagaimana kita mencoba mengerti misalnya Sodom dan Gomora dihancurkan semuanya, pasti ada anak-anak kecil yang ada mungkin baru lahir atau gimana juga harus meninggal. Bagaimana kita mengerti hal-hal begitu, Pak? Oke, baik. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Tuhan menghukum seseorang atau bangsa? Bisa dua-duanya. Bisa seseorang, bisa bangsa. Ya. Mengapa Tuhan bisa menghukum suatu bangsa? Bangsa itu jahat sekali terhadap Tuhan. Seluruh bangsa. Seluruh orang-orang di bangsa itu. Tidak mungkin ada orang benar lalu dihukum Tuhan, nggak mungkin. Semuanya jahat, Pak. Jawabannya itu. Sebab apa? Sebab Tuhan itu adil. Tuhan tidak pernah sewenang-wenang. Tidak pernah. Ya. Contohnya Ananias Safira. Tapi kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa kalau orang nggak benar langsung mati. Nggak bisa begitu juga. Bahwa kalau orang nggak benar malah dikeraskan hatinya. Nggak bisa juga. Terserah Tuhan. Tuhan berdaulat penuh. Nah, seringkali yang terjadi sekarang ini justru sebaliknya, Pak. Korupsi luar biasa, tapi seolah-olah aman-aman saja begitu. Justru ini yang berbahaya. Justru ini yang seperti Firaun dikeraskan, Pak. Orang korupsi gitu ya, nggak terjadi apa-apa. Ya, terusin aja situ kata Tuhan. Nanti kau binasa. Nangkap nggak, Pak? Maksudnya, Pak? Kalau dalam kasusnya Firaun dikeraskan, kalau dalam sekarang biarin aja, biar sekalian sono. Sebab kalau orang korupsi lalu disambar petir, maka tidak wajar hidup manusia. Waduh, aku takut disambar petir, bukan karena cinta, bukan karena mau benar. Makanya nggak terjadi. Makanya kalau ada orang yang salah nggak disambar petir juga, enggak. Ya. Nah, itu.
Jadi soal korupsi dan sebagainya. Sodom Gomora juga. Sodom Gomora itu semuanya jahat, Pak. Mau anak-anak, mau orang tua. Coba dibaca yang teliti teksnya. Dari anak-anak juga sudah jahat. Makanya dimusnahkan semua. Begitu. Perhatikan itu. Abraham yang tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau ada orang benar gimana Tuhan? Gak jadi kumusnahkan, kata Tuhan. Sampai akhirnya gak ada kan? Terpaksa Lot dijemput supaya keluar. Sebab semuanya jahat. Itu jelas loh Pak teksnya. Jadi Tuhan tidak mungkin membinasakan suatu bangsa yang ada orang benar di dalamnya. Gak mungkin. Tidak pernah ada itu di Alkitab. Ya. Gitu. Sama dengan nanti Bagaimana dengan anak-anak sulung itu? sama dengan nanti cerita suku Amalek, Pak, suku bangsa Amalek. Tuhan bilang namanya tidak akan ada lagi di kolong langit ini. Dilenyapkan, Pak, karena jahat. Anak sulung Mesir juga begitu. Orang Mesir jahat semua, Pak, menyembah dewa-dewa. Dewanya banyak sekali. Jadi kalau cuma anak sulung udah bagus, Pak. Mestinya semua mati hari itu. Lagi pula kekuasaan tertinggi ada di Jadi maksudnya anak sulung yang baru beberapa tahun itu sudah termasuk jahat. Nah, kalau Bapak bilang soal bayi, itu tentu saja Tuhan adil ya. Kita tidak bisa sampai di sana karena teksnya nggak cerita soal bayi. Tapi menurut saya kalau bayi lahir itu tentu saja tidak bisa disalahkan. Ya, itu pasti. Tuhan kita nggak begitu loh Pak. Percayalah. Ya, begitu. Yang Roma berapa tadi? Roma 3 ayat berapa tadi? Bahwa seandainya ia dihakimi, ia akan tetap menang. Karena adil. Itu. Begitu Pak Irwan. Ya, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Oke, berikutnya. Baik, untuk penanya selanjutnya, Pak Pantas Penggawean, silakan Pak. Pak Pantas, silakan. Shalom Pak Pinyo. Ya, silakan. Saya mau nanya Pak Pinyo, Ya, Bu. pandemi yang saat ini itu apa secara mendunia ya Pak terjadinya ya Pak? Secara apa? Hanya secara mendunia, secara dialami secara global. Oke, ya. Nah, itu apakah merupakan salah satu tulah Pak? Mohon klarifikasinya Pak. Apa itu bisa termasuk tulah? Oke, baik. Sebenarnya kalau yang di Mesir itu sudah pasti tulah pasti. Tapi kalau COVID ini, kita sebenarnya hanya bisa menebak-nebak apakah ini karena rekayasa genetik yang bocor dari laboratorium atau karena apa. Tetapi baik itu tulah atau bukan, tapi kita tetap di tangan Tuhan. Itu sudah pasti. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau kita harus kena dan mati, itu pun Tuhan yang menghendaki. Dan kita pasti selamat bersama Tuhan. Itu yang saya bisa sampaikan. Soal tulah dan sebagainya tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, di saat tulah pun kita ada di tangan Tuhan. Di saat tulah terjadi, kita tetap milik Tuhan. Itu. Makanya kita perlu hidup benar, melakukan kehendak Tuhan, sehingga kita tetap di tangan Tuhan meskipun apapun yang terjadi. Di tengah-tengah dunia yang semakin bahaya, kita milik Tuhan. Itu aja. Begitu Bu Eni ya. Iya Pak. Oke, Tuhan berkati. Pak boleh tanya? Boleh. Pak, saya mau tanya masalah tulah nih Pak ya. Ya. Dari tulah pertama sampai tulah kelima, Firaun yang mengeraskan hati. Ya. Lalu dari tulah ke-6 sampai tulah ke-10, Tuhan yang mengeraskan hati. Ya. Ini sharing saya ya. Betul nggak pendapat saya pada saat tulah ke-6 sampai ke-10, Tuhan berharap Firaun
rendah hati untuk mengakui Tuhannya orang Israel. Oke. Justru sebaliknya, Pak. Justru sebaliknya. Di tulah sebelum tulah dan tulah 1 sampai 5 itu masih berharap Firaun nanti bisa menyadari kesalahannya. Tapi rupanya Firaun tidak mau. Di tulah ke-6 sampai berikutnya itu justru hukuman Tuhan. Udah nggak usah deh kau, nggak ada kesempatan lagi. Itu hukuman, Pak. Jadi Ya, begitu. maksud saya gini loh Pak, pada saat Tuhan mengeraskan hati Firaun, mungkin nggak Firaun itu mengakui kalau kalau dia tuh bisa bertobat, lalu tulah itu batal gitu loh Pak. Nggak bisa, Pak. Yang ke-6 sampai Maksud 10 saya gini itu, loh, yang ke-6 sampai ke-10 itu justru dimateraikan Tuhan. Tuhan yang mengeraskan hati. Udah nggak ada lagi kau, gitu. Sekalian dihabisin gitu, Pak, tulahnya. maksud saya gini loh Pak. Kenapa saya bicara gitu? Konteks saat ini kita kepada keadaan kita sekarang nih Pak ya. Ya, Mungkin dengan pandemi ini kita menyadari uh, kita bisa bersahati lah kepada Tuhan untuk bersama memohon kepada Tuhan gitu loh Pak, ya. supaya keadaan ini bisa bisa terlalui dengan nyaman gitu loh. Ya. Nah, kalau saat ini benar, Pak. Setiap kita diberi kesempatan, kan kita tidak dikeraskan oleh Tuhan. Banyak orang hari ini meskipun belum percaya Tuhan, nggak dikeraskan oleh Tuhan. Zaman anugerah ini kebanyakan diberi kesempatan. Ayo, siapa yang mau bertobat? Sebelum mati tapi ya, gitu. Jadi kalau soal tulah atau pandemi yang sekarang, betul. Mestinya ini manusia mulai introspeksi diri. Betul. Waduh, apapun tidak bisa menolong. Harta Betul. berapapun nggak bisa. Sehingga manusia harus sadar yang dia butuhkan bukan harta dunia. Yang ia butuhkan Tuhan. Tidak ada yang lain. Sebenarnya pelajarannya itu. Cuma ya manusia banyak yang bandel juga. Gitu, Pak. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Oke, Terima Tuhan kasih, Tuhan berkati. berkati Pak. Ya. Oke, berikutnya. Baik, untuk penanya selanjutnya, Ibu Yuliana, silakan Bu. Ya, Bu, silakan. Selamat malam Pak Wigno. Selamat malam. Terima kasih Pak Wigno, luar biasa. Kita harus belajar untuk terus hati kita lemah lembut dan mengatakan ya untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Begitu ya Pak ya. Ya, Hari ini luar biasa apa yang Bapak sampaikan. Ada 2 pertanyaan saya Pak Wigno. ya. Yang pertama tentang kasah yang tadi Bapak gambarkan seperti gambar lingkaran berbeda-beda warna. Itu kasak. maaf Pak, apa ya Pak ya? Kasak. Kasah ya. Nah, apakah artinya perubahan warna yang sedemikian rupa itu merupakan seperti suatu spektrum mulai dari tadinya kemungkinan untuk berkata ya tapi tidak dan akhirnya semakin keras gitu pemahaman Bukan, Bu. gambar. Bukan. Itu adalah grafik seluruh kata kasak di Alkitab. Dipakai di yang warna merah itu segitu banyak tuh. Di ayat-ayat mana bisa dicari. Itu persentase-persentasenya yang artinya konteksnya berbeda-beda. Oh, Gitu. Ya. Ada yang artinya to strengthen, memperkuat. Ada yang artinya to repair, memperbaiki, dan seterusnya. Itu. Jadi lingkaran itu pie chart. ya. Makasih Pak. Pertanyaan yang kedua Pak. Saya baca ada ayat firman Tuhan di Yesaya 26 ayat 12. Firman Tuhan berkata begini Pak, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Mohon pencerahannya Pak, karena tanpa mengurangi pemahaman ada kehendak bebas, bahwa ada bagian kita untuk taat, untuk meresponi perintah Tuhan, tapi bagaimana ada juga anugerah Tuhan yang bisa menolong kita, memampukan kita, membantu kita begitu Pak, untuk taat. Karena untuk mengikut Tuhan ini juga dengan segitu banyak permasalahan dalam hidup ini, kita juga memang tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri Pak. Nah,
apakah dengan setelah kita berespon, ya Tuhan biarlah kehendak-Mu jadi, dan setelah itu akhirnya kasih karunia Tuhan itu berlimpah untuk kita semakin taat, begitu Pak? Mohon pencerahannya untuk ayat ini Pak. Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Baik. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat ayat ini, seolah-olah Tuhan semua yang melakukannya. Tapi kalau kita baca seluruh Alkitab, tidak demikian. Makanya kalau baca Alkitab tidak boleh satu ayat. Ada nggak Tuhan yang melakukan? Ada dong, jelas. Tuhan mati di kayu salib memang kita yang melakukan. Enggak, kita nggak ikut apa-apa. Semuanya Tuhan yang lakukan. Yang merancang kita ini siapa? Ya Tuhan semua. Yang merancang langit dan bumi, semua isinya termasuk kita. Semuanya Tuhan. Yang memberikan kesempatan pada kita. Yang menciptakan waktu, itu Tuhan semua loh. Semuanya. Tapi manusia dilibatkan di dalamnya untuk meresponi. Ada bagian manusia, buktinya apa? Ada lebih banyak ayat yang mengatakan kamu harus bertobat, kamu harus berusaha hidup suci, kamu jangan terikat lagi, kamu jangan hidup dalam dosa lagi, kamu harus hidup menurut roh, jangan menurut daging. Perintah-perintah itu banyak, Bu. Ya, jangan sampai kita terjebak dengan satu kalimat saja. Oh, kalau gitu Tuhan yang menentukan, ya udah aku diam aja deh. Tuhan yang nyetir. Aku mau tidur terus, nggak mau belajar. Ya tidur terus akibatnya siapa yang mau nyetir, kata Tuhan. Tuhan nggak pernah menyetir manusia begitu. Makanya ada hukum tabur tuai. Nah, kan gitu ya. Kadang-kadang terjemahan itu yang menerjemahkan ya orang yang punya teologi itu. Padahal artinya tidak begitu, bisa juga sih. Tadinya saya mau periksa teks aslinya, tapi nggak perlulah. Yang penting konteks keseluruhan Alkitab adalah ada bagian Allah, ada bagian kita. Ada yang Tuhan sudah kerjakan, ada yang kita harus kerjakan. Itu. Ya. Itu yang saya bisa jawab. Terima kasih banyak Pak Wignyo. Tuhan Oke, Tuhan berkati. Ya. Baik. Untuk penanya selanjutnya, Ibu Satria Darmawan. Silakan. Shalom Pak Wignyo. Shalom Pak. Mau tanya Pak, Ya. tadi waktu tulah ke-10 kan, Ya. Firaun udah dikeraskan dari 6 sampai 10. Ya. Nah, waktu terakhir tulah ke-10, Firaun itu membiarkan bangsa Israel keluar. Apakah itu sama Tuhan dilembutkan lagi hatinya atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Makanya ini bukti bahwa Firaun itu tidak kehilangan kehendak bebas sebenarnya. Firaun ketakutan juga kan? Waduh, mati semua nih. Ya udah deh, lepas deh gitu. Nah, orang-orang Mesir pun cepetan pergi, nanti kita mati semua gitu. Ya kan? Jadi kekerasan Tuhan waktu itu walaupun dikeraskan tapi masih punya kesadaran gitu Pak. Iya. Iya. Jadi kekerasan Firaun tuh bukan gini, mulai sekarang kau jadi robot, ku keraskan, udah terserah aku. Nggak gitu juga, nggak. Ketika Firaun mau membuat keputusan, dikeraskan hatinya. Keputusannya begitu. Makanya setelah dilepaskan, dikeraskan lagi, itu lagi, kejar lagi, gitu. Ya. Satu lagi Pak, pertanyaan. Ya. Ada orang Pak, udah lama ikut di gereja, udah lama sekali. Tapi ketika saya menerangkan kebenaran firman, dia seolah-olah menolak Pak, mengalihkan pembicaraan. Itu apa? Mengeraskan hati juga Pak? Itu namanya tidak mau belajar Pak. Itu namanya nggak mau dengar gitu Pak. Jadi nanti mungkin kalau udah ditanya, kalau istilahnya ada penghakiman, saya nggak tahu gitu. Paling alasannya gitu, gimana Pak? Bisa, memangnya Tuhan bisa diakali. Tuhan pasti bicara, kamu diterangin nggak mau sih waktu itu, gitu. Ya. Makasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Amin. Berikutnya. Selanjutnya Ibu Ningsi Cuming, silakan Bu. Silakan Bu Ningsi. Selamat malam Pak Wignyo. Selamat malam. Terima kasih buat kesempatannya. Saya mau menanya 2 pertanyaan nih. Di dalam Tuhan mengeraskan hati seseorang kan karena Tuhan ada maksud tertentu. Nah, apakah
bisa kalau orang itu setelah dikeraskan terus ada sesuatu Tuhan maksudnya, ada maksud Tuhan tertentu, apakah masih bisa dilembutkan seseorang itu, Pak? Hatinya apa masih bisa dilembutkan setelah mengetahui ada maksud Tuhan gitu. Itu yang pertama. Terus Saya yang jawab langsung kedua, dulu. ya. Kalau Tuhan mengeraskan hati, artinya Tuhan sudah menghukum final. Jadi tidak ada lagi kesempatan karena Tuhan yang ketok palu. Berarti nggak bisa dilembutkan lagi. Nggak bisa lagi. Oke, makasih. Terus yang kedua, apakah masih ada hukuman di zaman sekarang karena ulah manusia? Karena ada pertentangan di perjanjian baru, hukumnya kasih. Jadi kalau seseorang tuh berbuat dosa itu pastilah Tuhan nggak menghukum, karena ada pertentangan seperti itu, Pak. Karena ada yang bersatunya bertentangan, ada satunya karena di perjanjian lama kan orang karena ulah mereka Tuhan hukum. Dan Tidak juga, Bu. Di perjanjian baru juga sama. Ananias Safira langsung mati. Nah itu Pak, berarti Artinya tetap Tuhan aja tidak masih berubah. ya. Tergantung dari situasi. Nah, makanya Tuhan itu di Alkitab kalau kita baca luar biasa. Nggak ada polanya. Supaya kita nggak bisa merumuskan. Ya. Ya, Ya, berarti tetap masih hukuman itu masih berlaku, Pak, masih di berlaku. perjanjian baru karena Masih. ya karena ada pertentangan nih kan nggak mungkin Tuhan itu menghukum karena hukumnya kasih. Nah, kasih jangan disalah mengerti. Ya, Artinya nah itu Pak. itu banyak orang kasih itu bisa diperlakukan semena-mena dan Ya, hati-hati. Emang kan di sini intinya karena hukum kasih kan jadi mereka masih bisa kompromi gitu loh sama Tuhan. Cuma ini Tuhan kan boleh kan. Jadi Itu salah mereka kan ada mengerti. tawar-menawar gitu. Itu salah mengerti. Hukum kasih itu maksudnya kalau sudah berbuat dosa pun bisa minta ampun. Itu maksudnya, bukan berarti bisa suka-suka aja. Tuhan salah Maha kasih, aku terserah aku dong gini, nanti diampuni. Bukan itu artinya. Iya. Kalau itu Ya, yang terjadi makasih, Pak. tiba-tiba mati bagaimana? Ya, berarti intinya hukumnya masih berlaku. Kalaupun berdasarkan hukum kasih tetap masih berlaku. Kalau kita berulah, maksudnya ulah kita mendukakan hati Tuhan, tetap hukuman itu tetap masih berlaku ya, Pak. Ya, tabur tuai tetap berlaku selamanya. Oke, makasih Pak. Tuhan Yesus Oke, Tuhan memberkati, Pak. berkati. Next. Baik, untuk penanya selanjutnya Bapak Gustiawan Andreas, silakan Pak. Pak Gustiawan, silakan. Ya, selamat malam Pak Bigno. Selamat malam. Mau bertanya ya, apakah doa itu bisa merubah rencana Tuhan? Oke, itu saja ya Pak. Ya. Di Alkitab dicatat bahwa doa atau permohonan itu bisa mengubah. Kalau Tuhan berkenan, bukan berarti kita hebat, bukan. Kalau Tuhan berbelas kasihan bisa. Itulah sebabnya kalau kita sakit kan kita mohon permohonan kesembuhan, Pak. Artinya apa? Tuhan bisa berkuasa mengubah. Kan begitu. Jadi doa kita adalah dialog, permohonan juga. Apakah Tuhan berkehendak, keputusan ada di tangan Tuhan. Makanya kalau kita berdoa tidak boleh ngotot-ngototan. Terserah Tuhan. Nah, kalau mengenai pandemi ini Pak ya, banyak ya orang yang berlutut berdoa, mengajak doa bersama-sama. Kan pandemi ini kan semuanya itu juga diizinkan Tuhan ya. Ya. Apakah dengan sejuta orang berkumpul berdoa gitu, memohon kepada Tuhan supaya pandemi ini selesai, itu gimana Pak? Apakah doa itu bisa merubah nggak Pak rencana? Sebenarnya doa orang benar pasti didengar oleh Tuhan. Pasti Pak. Cuma dikabulkan apa enggak itu terserah Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana misalnya pandemi ini diizinkan selama berapa tahun gitu, lalu orang menawar bulan ini saja ya Tuhan 1 juta orang bertobat. Lah kalau tidak sesuai rencana Tuhan ya nggak akan terjadi Pak. Tuhan bilang kamu nggak ngerti maksudku gitu. Tapi kita berdoa itu sudah benar. Cuma keputusan akhir tetap di tangan Tuhan. Begitu. Orang yang dewasa itu gitu Pak. Kalau berdoa itu terserah Tuhan.
Orang yang nggak dewasa akan menganggap kita kurang iman, nggak yakin. Salah. Iman puncak itu adalah justru kita menyerah kepada Tuhan, terserah Tuhan deh. Gitu. Tapi tetap ya Pak ya bisa merubah ya Pak ya rencana Tuhan ya Pak ya. Terserah kehendak Tuhan. Apakah Tuhan mau mengubah atau tidak? Ya tapi ada bisa merubah gitu ya Pak Oh, ya. bisa dong. Kalau orang sakit minta kesembuhan bisa langsung sembuh buktinya? Bisa. Saya pernah lumpuh, kan saya udah cerita. Saya lumpuh 3 minggu. Ketika saya tengking dalam nama Yesus, langsung saya berdiri. Bisa, Pak. Kalau saya diam aja, saya nggak sembuh-sembuh, Pak. Iya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, ada lagi mungkin? Baik, untuk penanya selanjutnya, Ibu Lilis, silakan Bu. Bu Lilis yang terakhir kelihatannya. Silakan, Bu. Masih ada Pak David, Pak. Oh, masih ada. Oke. Iya, salam Pak Wigno. Shalom. Pak, saya mau tanya ini Pak, di Keluaran 2 ayat 23. Ya. Kan Musa itu kan diadopsi sama Raja Firaun kan, Raja Mesir kan. Ya. Nah, ini di Keluaran 2 ayat 23 itu, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Berarti ini si bapak adopsinya Musa. Nah, Firaun yang ini berarti kalau gitu kenal dengan Musa dong Pak. Apakah dia anaknya Firaun yang raja atau bagaimana Pak? Firaun yang berikutnya maksudnya ya? Nah, yang keras hatinya itu. Penggantinya. Ya, Nah, itu artinya. Oke, itu di Alkitab tidak ditulis, Bu. Siapa Firaun penggantinya itu? Kenal kan? Pasti kenal dengan Musa. Bisa kenal, bisa tidak. Karena pengganti kan, kita nggak tahu. Penggantinya itu keturunan berikutnya atau ada orang baru. Oh, oke. Kita nggak tahu. Kalau keturunan berikutnya ya pasti tahu. Pasti kenal ya. Ya, seperti di film-film itu kan kenal tuh. Betul Pak. Nah, gitu. Sama ini Pak, satu lagi nggak apa ya Pak ya. Ini di Keluaran 9 ayat 20 dikatakan begini, maka siapa di antara pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Ini tentang yang tulah itu kan Pak. Berarti ada juga sih pegawai Firaun yang takut akan firman Tuhan walaupun dia orang Mesir ya Pak? Bisa. Jadi ketika melihat mujizat-mujizat gitu, mereka takut. Takut Tuhan ini berbeda loh. Bukan takut taat pada Tuhan, bukan. Takut. Oh, oke, baik Pak. Takut kena tulah. Oh, berarti saya salah pengertian. Oke, siap Pak, siap. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak Wigno. Tuhan berkati. Ya. Tuhan berkati, Bu. Berikutnya Ya, Pak David. Ya, Pak David. Shalom Pak Wigno. Shalom Pak. Ya, ini David anak saya mau tanya nih. Ya. Dia bilang sih kok di tulah ke-6 kan tuh Allah Bapak udah mengeraskan hati Firaun, kok masih lanjut sampai 7, 8, 9, 10 gitu. Iya. Gitu. Karena pertanyaan situ dia nanya. Oh ya, oke, baik. Karena tulah itu memang rencananya 10 dari Tuhan. Sampai anak sulung mati, Pak. Jadi harus dituntaskan. Lagi pula begini, Firaun menantang Tuhan 5 tulah. Diimbangi dengan 5 berikutnya oleh Tuhan. Supaya Firaun tahu akulah Tuhan. Nggak bisa lawan Tuhan, begitu. Iya. Ya. Masih Pak Wigno. Terima kasih Pak Wigno. Tuhan berkati. Ya. Habis ya, Daniel? Iya Pak, habis. Nah, malam ini sudah selesai. Puji Tuhan. Saya berharap firman ini menjadi jelas. Jadi Bapak Ibu kalau mendengar kisah tentang tulah, sudah tuntas. Semuanya sudah dibahas. Sehingga kita boleh belajar Alkitab lanjut lagi. Sampai ke hal-hal yang penting-penting semua. Kalau dulu kan baca Alkitabnya ngulang-ngulang tuh. Selesai diulang lagi, selesai diulang lagi. Ini enggak. Sudah lewat, kita sudah tahu. Kita belajar yang lain lagi. Terus, masih panjang sekali. Ya. Senang sekali bisa belajar bersama Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri, mari kita tundukkan kepala ya. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami sungguh diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, kiranya Bapa selalu pakai, Tuhan Yesus selalu pakai channel ini untuk mengabarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami diingatkan bahwa kami memiliki pilihan dalam hidup ini. Taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan atau tidak. Kami diingatkan bahwa kami juga harus bertanggung jawab, menanggung segala akibatnya, hukum tabur tuai. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami menjadi mengerti bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun bukan karena sewenang-wenang, tetapi karena membalas atau menghukum perbuatan Firaun di 5 tulah pertama, bahkan sebelum itu tidak mau mendengarkan kehendak Tuhan melalui hamba-Mu Musa dan Harun. Terima kasih ya Bapa. Secara khusus hamba ingin berdoa untuk kami semua yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Kau berkati berlimpah-limpah. Kau berikan kesehatan, sistem imun tubuh yang luar biasa, sehingga dalam COVID ini, pandemi ini aman dan berumur panjang. Juga kami semua yang sedang mendengar firman-Mu, Tuhan berikan berkat juga. Berkat menang terhadap virus, menang terhadap persoalan hidup, dan terutama mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut segala berkat malam ini yang turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dalam semua keadaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor 1 kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.